warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Kepri? Kembali lagi bersama kami di Salam Sehat Kepri. Bersama saya Nurul Baitisa Putri. Saya Khusrul Khotimah. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia kesehatan dalam Salam Sehat Kepri dengan tema-tema yang berbeda di setiap episodenya. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang apa nih, Khusnul? Baik, Mbak Nurul, terima kasih. Untuk episode kita pada kali ini yaitu deteksi dini kanker payudara. Bersama Dr. Kolonel Laut Kesehatan, Dr. Anang Mufti Sumarsono, Magister Administrasi Kesehatan, Spesialis Bedah Konsultan Onkologi. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Baik, Dokter, langsung saja kita mulai pertanyaan kita ya, Dok. Boleh. Apa sih, Dok, yang dimaksud dengan kanker payudara itu? Oh, iya. Kanker payudara adalah suatu jenis tumor ganas yang terdapat di sel-sel payudara. Kanker ini tumbuh dengan sendirinya, tidak terkontrol. Sel-sel payudara ini pertumbuhannya cepat daripada sel-sel normal. Artinya yang sel-sel normal itu dia tumbuh normal sekitar 3 minggu, tapi sel-sel payudara yang ganas atau kanker payudara tumbuh dengan cepat tanpa terkendali. Dia membentuk suatu massa yang kita kenal dengan benjolan. Benjolan ini lama-lama bisa di payudara sendiri, bisa akhirnya menyebar ke lain tempat. Contohnya ke liver, ke paru-paru, kemudian ke tulang, bahkan bisa ke otak. Pemeriksaan seperti apa untuk mendeteksi kanker tersebut, Dok? Jadi untuk kanker payudara itu lebih bagus prognosisnya kalau kita temukan pada stadium dini. Artinya dengan kita temukan kanker payudara pada stadium dini akan meningkatkan survival atau angka ketahanan hidup. Dengan kita melakukan deteksi dini, sarari, atau upaya-upaya pencegahan lain, contohnya screening yang lebih dini, maka kita dapat menemukan pasien-pasien atau penderita dengan kanker payudara stadium dini. Memang sulit ya untuk diagnosa dini ini, karena bahkan ada yang tidak bergejala. Oleh karena itu, selain memeriksakan payudara sendiri, juga perlu konsultasi ke dokter umum atau dokter spesialis yang khusus menangani tumor payudara ini. Baik, mungkin untuk masyarakat awam, tadi dokter bilang mengenai benjolan yang bisa bergerak ya, gitu. Apakah mungkin ketika disentuh hanya terlihat atau terasa bergeser sedikit, ataukah ada kemungkinan berpindahnya posisi yang agak sedikit jauh dari area payudaranya, begitu, Dok, benjolan tersebut? Ya, terima kasih. Memang tumor payudara bisa terjadi di mana-mana. Payudara bisa, misalnya kita kuadran ya, kuadran atas, kuadran samping, kuadran bawah, bawah juga ada bawah samping kanan, bawah samping kiri, atau sudah nyampe ke ketiak kalau sudah penyebaran lewat kelenjar. Nah, tergantung juga besar kecilnya tumor payudara, kemudian keganasannya. Kecil tapi pas di pinggir kulit tentunya menyebabkan timbulnya cekungan tadi itu, ketarikan dari tumor ke kulit sehingga membentuk lekukan. Mobilitasnya tergantung tadi. Kalau dia masih stadium dini, dia lengket masih jaringan sekitarnya saja, sehingga dia masih bisa bergerak. Tapi kalau sudah stadium lanjut, bisa lengket ke kulit, bisa lengket ke dinding dada. Nah, itu yang kalau bisa sampai ke dinding dada tidak bisa digerakkan, itu yang dinamakan stadium lanjut yang inoperable atau tidak dapat dioperasi lagi. Tidak bisa dioperasi lagi. Baik, Dokter, terima kasih atas penjelasannya ya, Dok. Kita jeda saat ya, Dok. Usai jeda kita kembali lagi. Oh ya, makasih. Kita jeda pemirsa, nanti kita kembali lagi membahas tentang tema kita di episode Salam Sehat Kepri kali ini tentang deteksi dini kanker payudara. Tetap bersama kami.
adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Rangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau, Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama kami di Salam Sehat Kepri. Dan kita masih akan lanjut ngobrol-ngobrol terkait dengan tema kita episode kali ini tentang deteksi dini kanker payudara. Baik dokter, langsung saja kita lanjutkan pertanyaan kita yang tadi. Untuk faktor-faktor apa saja ya dok yang dapat menyebabkan beresiko terkena payudara, kanker payudara? Bagus. Untuk faktor-faktor risiko apa saja terkena kanker payudara, kita bagi dua. Faktor-faktor yang tidak bisa kita ubah, faktor-faktor yang kita bisa mengubahnya. Contohnya untuk faktor-faktor yang tidak bisa diubah ya seks atau jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang nggak bisa diubah itu. Ya. Untuk wanita lebih banyak berisiko terkena kanker payudara. Ya. Kemudian faktor usia juga tidak bisa kita ubah. Semakin tinggi usia, ya, semakin tinggi berisiko terkena kanker payudara. Yang paling banyak usia di atas 50 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah faktor keluarga, riwayat keluarga. Bila riwayat keluarga punya istilahnya familial breast cancer, ibu punya riwayat cancer atau bibi ya, keluarga atau kakak dan sebagainya, nah itu berisiko terkena juga kanker payudara. Karena bisa jadi faktor genetika. Genetika ini usia lebih kurang sekitar 5-10% faktor genetika familial breast cancer. Kemudian yang faktor yang tidak bisa diubah berikutnya adalah menopause di usia yang lebih lama. Jadi di atas 55 tahun. Kenapa? Karena lebih terpapar oleh hormon estrogen. Kemudian menstruasi di usia lebih dini, di usia kurang dari 12 tahun, itu juga meningkatkan faktor risiko terkena kanker payudara. Kemudian ada faktor-faktor risiko yang bisa kita ubah, contohnya obesitas. Obesitas ini ada beberapa penelitian, obesitas di atas usia 20 tahun, ya, terjadinya obesitas di atas 20 tahun, atau obesitas pada saat menopause, itu meningkatkan risiko kanker payudara. Malah justru awal dia itu sudah gemuk, itu dikatakan pada saat awal-awal remaja dia obesitas, itu jarang sekali terkena kanker payudara. Ya, seperti itu. Kemudian dari faktor yang lain, merokok, alkohol, itu sangat signifikan meningkatkan risiko kanker payudara. Aktivitas yang kurang, jadi harus banyak berolahraga. Ya. Aktivitas yang kurang juga meningkatkan faktor risiko terkena kanker payudara. Demikian. Bahkan tadi sedikit menyebutkan kalau wanita lebih berisiko ketimbang laki-laki ya begitu ya dok. Apakah memang laki-laki ini walaupun kecil kemungkinan tapi ada yang mengalami kanker payudara ini? Oh ada di dalam satu penelitian 1%.
1%. laki-laki bisa terkena kanker payudara. Ada pasien saya yang laki-laki, di Kepri sini satu juga ada yang sudah terkena kanker payudara. Tapi di antara 100 ya 1 orang, jarang sekali ya. Jarang sekali. Baik dokter, tadi sudah menyinggung tentang faktor-faktor apa saja. Untuk pertanyaan selanjutnya ya dok, langkah-langkah apa yang harus dilakukan apabila di payudara kita terasa ada benjolan dok? Oh ya, jadi langkah-langkah apa yang dikerjakan apabila merasa ada benjolan ya. Untuk pasien-pasien saya pesankan karena banyak terjadi delay itu keterlambatan akibat ketidaktahuan. Ketidaktahuan ada 3 macam, keterlambatan akibat dari ketidaktahuan pasien atau keterlambatan di pasien, kemudian keterlambatan di tenaga kesehatan, yang ketiga di sistem kesehatan ya. Artinya ini kalau sudah tahu benjolan, jadi jangan sampai menunda untuk berobat atau mengkonsulkan ke dokter ahli. Dalam hal ini untuk rumah sakit tipe 2 maupun 3 sudah dilengkapi dengan fasilitas untuk pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pasien-pasien yang sudah ada benjolan, maka tentunya silahkan ke tempat-tempat klinis, contohnya di FKDP 1 ya, di Puskesmas atau di klinik-klinik yang ada dokternya. Kemudian melakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi, rumah sakit tipe C atau rumah sakit tipe B yang ada spesialis bedahnya, atau langsung ke spesialis bedah onkologi. Di sana akan diperiksa yang pertama penunjangnya, antara lain diperiksa USG atau pemeriksaan lanjutan lain, contohnya mamografi, dan diperiksa faktor-faktor risiko lain, ronsen dada dan sebagainya. Nanti untuk menunjang atau memastikan apakah tumornya itu tumor jinak atau tumor ganas, ya kita lakukan biopsi. Ya biopsi bisa dengan jarum halus dan atau dengan operasi open biopsi. Dan ini bisa kita kerjakan di rumah sakit. Demikian. Oke, baik. Baik, Kita lagi terima sepertinya kasih. nih misal dokter. Oke Mbak Nurul, baik dokter. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan tema kita episode kali ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik pemirsa TV Kepri, kembali bersama kami di Salam Sehat Kepri. Kita lanjutkan kembali obrolan kita tentang tema kita di episode kali ini mengenai deteksi dini kanker payudara, ya Kusnul? Iya Mbak Nurul. Kita mau bertanya tentang apa lagi nih kepada dokter? Langsung saja ya Mbak.
Baik, baik dokter, langsung saja kita lanjutkan pertanyaan kita yang tadi ya dok. Untuk pasien yang sudah nih dok, sudah terkena kanker payudara, bagaimana pengobatan atau terapi untuk pasien tersebut dok? Terima kasih. Untuk pengobatan kanker payudara, kita bagi menjadi beberapa macam. Ya. Tergantung juga dari stadium pasien itu datang. Jadi pada saat pasien itu datang ke rumah sakit, maka seorang dokter bedah atau konsultan onkologi akan memeriksa stadium. Karena stadium ini awal kita melakukan terapi terhadap pasien. Baik. Kita tentukan stadium 1, stadium 2A atau 2B, stadium 3 atau 3B, dan stadium 4. Tentunya terapi stadium 1 peran bedah lebih utama. Stadium 2 juga terapi bedah lebih utama. Kemudian stadium 3 ya sudah mulai peran bedah harus ditambahi dengan yang lain. Contoh kemoterapi, radioterapi, dan sudah kalau stadium 4 ya tentunya lebih ke arah paliatif terapi. Nah, stadium ini kita periksa dengan ronsen dada sama USG perut atau USG abdomen. Setelah kita tentukan diagnosis pasien ini dan stadiumnya, barulah kita melanjut ke tahap berikutnya, yaitu terapi atau pengobatan. Nah, pengobatannya antara lain yang pertama dengan terapi bedah. Bedah ada dua macam, bedah yang sekarang sudah banyak dikerjakan yaitu BCS atau yang tumornya saja. Tapi ini untuk wilayah kebidanan Indonesia mungkin karena fasilitas di kita yang belum ada radioterapi, belum ada sarana kemoterapi yang memadai, maka makanya kita langsung melakukan terapi yaitu mastektomi. Mastektomi adalah pengangkatan payudara dan jaringan sekitarnya, termasuk juga kelenjar aksila. Kemudian setelah terapi bedah, apabila memang diperlukan, maka dilakukan kemoterapi. Kemudian kita bisa juga tambahan radioterapi. Radioterapi tidak penyinaran terhadap lokal daerah payudara dan sekitarnya. Kemudian yang terakhir juga bisa dilakukan targeting terapi. Ya. Sebenarnya terapi-terapi ini sesuai tahapan dan sesuai dengan karakteristik dari masing-masing tumor, berbeda antar orang. Nah, kita lakukan pemeriksaan imunohistokimia. Imunohistokimia itu pemeriksaan faktor risiko dan prognosis. Kita bisa tahu dari hasil imunohistokimia itu. Lalu untuk upaya pencegahannya nih dok dari kanker payudara itu sendiri dok? Oh ya, upaya pencegahan ini penting sekali ya, karena ada istilah early detection save lives. Jadi semakin kita temukan kanker payudara pada stadium awal atau stadium dini, maka kita akan memaksimalkan, bisa maksimal, terapi bisa bahkan bisa dikatakan bisa sembuh pada stadium awal. Peran bedah hampir 65% bisa menyembuhkan pasien pada stadium awal. Oleh karena itu, upaya pencegahan ya yang pertama pencegahan primer, ya kita kembali ke faktor risiko tadi ya, supaya tidak terjadi tumor payudara, ya kita hindari yang bisa kita cegah. Contohnya tadi apa? Obesitas ya, pada usia di atas 20 tahun. Ya jangan sampai makan-makan yang berlebihan, terutama karbohidrat ya, yang meningkatkan faktor risiko terjadi obesitas di usia senja nanti ya. Kemudian harus rajin berolahraga ya. Itu kan upaya pencegahan yang kita bisa ubah dari diri kita. Jadi menyangkut lifestyle ya, atau pola. Olahraga ini juga harus rutin ya,
meningkatkan aktivitas sehingga tidak terjadi peningkatan risiko kanker payudara. Kemudian pencegahan sekunder yaitu dengan screening yang baik. Screening bisa dari personil, yaitu melakukan aktivitas sadari yang baik. Rekomendasi dari American Cancer Society itu untuk rekomendasi sadari adalah di atas usia 20 tahun sudah harus dilakukan tiap bulan, enggak? Tiap bulan dikerjakan setelah mens hari ke-7 sampai hari ke-10. Nah, bagaimana caranya? Intinya memang sadari ini pada kelompok yang tidak bergejala. Jadi memang pada saat tidak bergejala dia harus melakukan pemeriksaan payudaranya sendiri secara sistematis, ya. Bisa diraba dengan 2 jari, 3 jari, 2 tangan, ya. Secara sistematis mulai dari tengah keluar, mungkin bisa sirkuler, bisa dari tengah ke luar, bisa arah jarum jam, bisa atau berlawanan dengan arah jarum jam, atau secara atas bawah ini. Yang jelas rutin dikerjakan. Nah, untuk kanker payudara yang sudah punya riwayat keluarga, nah itu lebih intensif lagi. Di bawah 40 tahun sudah dilakukan pemeriksaan screening dengan USG. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sudah sama. dijelaskan apa itu kanker payudara dan bagaimana cara menanganinya. Baik dokter, bisa dokter beri sedikit himbauan kepada masyarakat tentang penanganan atau apa saja kanker payudara tersebut. Baik pemirsa TV Kepri yang berbahagia, kanker payudara di Indonesia rata-rata datang pada stadium lanjut. Oleh karena itu harapan kita bersama supaya datanglah pada stadium dini dengan cara screening yang baik, kemudian periksa sadari, kemudian melakukan pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit yang terdekat. Demikian. Baik, Terima terima kasih, kasih dokter. bersamanya, Dok, sudah berbagi informasi bersama kita ya, Kusnul. Iya, Mbak terkait Nurul. dengan kanker payudara ini agar dapat terdeteksi sejak dini. Dan terima kasih juga untuk kebersamaan Anda pemirsa TV Kepri. Saya Nurul, Saya Kusnul. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.